warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Puspitasari. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta yang akan mengamati proses supervisi akademik dari Bu Wida dan juga Bu Sri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Permisi, boleh saya masuk, Bu? Silakan masuk, Bu Ida. Iya, terima kasih. Iya, ada apa, Bu Ida? Begini, Bu, saya ada yang mau diceritain nih ke Ibu, masalah tentang teman saya. Baik, sebentar ya Bu Ida, saya telepon dulu Bu Anita untuk mengamati coaching kita. Baik, Bu. Halo, Assalamualaikum Bu Anita. Bu Anita bisa ke ruangan saya sebentar? Oke, ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, silakan masuk Bu Anita. Terima kasih, Bu. Silakan duduk ya. Iya. Sri memanggil saya. Benar Bu Anita, saya ingin meminta bantuan Bu Anita untuk mengamati proses coaching saya dengan Bu Wida. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, mohon izin ya Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee nanti akan saya amati, lalu saya nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang sebelumnya. Lalu juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi setiap pertanyaan yang Ibu berikan nantinya. Dan jangan lupa ya Bu, ketika nanti coaching, jangan lupa dengan berisi coachingnya, yaitu yang pertama tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, untuk yang pertama saya akan menanyakan Bu Sri, kompetensi apa yang akan Ibu akan kembangkan kepada proses coaching kita kali ini? Pada proses coaching kali ini, kompetensi yang pertama akan saya kembangkan yaitu mengenai kehadiran penuh, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, yang kedua itu kompetensi mana yang Bu Sri secara spesifik itu ingin Ibu observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yaitu mengenai mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah Bu Sri, indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dari coaching kita kali ini? Yang saya inginkan pada kali ini, coaching saya dapat menemukan solusi permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Sri, demikian dulu ya praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu bisa melanjutkan coaching Ibu kepada coaching Ibu. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Anita. Nah, kira-kira mau bicara tentang apa ya? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, jadi gini Bu, saya akan menceritakan tentang keluh kesah saya nih berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah, Bu. Jadi setelah saya amati di sekolah saya itu masih banyak guru-guru yang menggunakan pembelajaran dengan metode lama, Bu. Seperti misalnya ya tadi hanya ceramah saja gitu. Jadi kan murid-murid itu kan pada bosen gitu loh, Bu. Nah, saya pengen rekan-rekan guru saya itu menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu, Bu, sesuai dengan perkembangan zaman. Kita kan guru harus mengikuti dengan perkembangan zaman ya, Bu. Jadi itu yang pengen saya inikan ke teman-teman saya, Bu. Baik Bu Ida, jadi Bu Ida ini ingin ya penyampaian teman-teman itu dalam pembelajaran lebih bervariatif ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu,
setelah kita berbincang-bincang sekitar 15 sampai 20 menit, apa yang Bu Ida harapkan? Ya, yang saya harapkan sih, saya pengen mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan saya ini supaya dapat merubah ya dari segi metode pembelajarannya, Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam penyampaian materi ya Bu Ida? Benar, Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Bu Ida inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model yang kadang media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah, Bu, misalnya dengan metode-metode yang lagi marak nih, Bu, di dunia maya ya, yang sekarang ini seperti banyaknya aplikasi seperti Quizizz, Canva, AI, atau tidak perlu yang terlalu rumit, misalnya dengan PPT saja. Itu juga sudah cukup, Bu, untuk bisa membuat anak itu lebih semangat lagi dan tidak bosan. Baik, jadi intinya di sini Bu Ida ingin materinya lebih bervariatif sehingga anak-anak tidak bosan juga ya Bu dalam mengikuti pembelajaran seperti itu? Iya benar, Bu. Jadi kalau dalam kondisi yang idealnya ya Bu, dan ada level di antara 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi yang Bu Ida rasakan ini berada di level berapa? Saya sih inginnya sih kalau di sekolah saya itu masih dikatakan di level 5 ya, Bu, karena masih banyak guru yang masih yang usianya sudah tua gitu ya, Bu ya. Jadi dia masih menggunakan metode-metode lama. Baik, jadi kondisinya masih berada di level 5 ya Bu untuk saat ini. Betul, Bu. Nah, kira-kira nih pada saat Bu Ida ingin adanya perubahan nanti, Bu Ida ingin ke level berapa? Kalau melihat dari sumber daya yang ada ya, maksudnya guru-guru rekan-rekan kerja saya ini, saya sih ingin naiknya itu di antara level 7, Bu, mengingat rekan-rekan guru saya itu masih senior ya, Bu, maksudnya usianya sudah tua gitu, jadi mungkin agak perlu bimbingan lah untuk menaiki level tersebut. Nah, Bu Ida menginginkan ke level 7 ya. Yeah. Nah, supaya untuk mencapai ke level 7 yang Bu Ida inginkan tadi, kira-kira nih dari Bu Ida sendiri ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap teman-teman di sekolah? Ya sebenarnya sih masih saya pikirkan ya, Bu, apa yang akan saya lakukan, tapi saya akan membuat sebuah kayak pendampingan gitu, Bu, mentoring atau bisa dengan diskusi dengan guru-guru secara face to face, secara bergiliran, Bu. Baik, jadi Bu Ida akan berencana mengadakan kegiatan mentoring ya Bu ya, atau pendampingan secara individu tadi face to face. Selain itu, adakah lagi strategi lain yang Bu Ida inginkan selain mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu ya, Bu, kepada Ibu Kepala Sekolah, bahkan kepada Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum khususnya ya, untuk membuat workshop, Bu, atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Jadi pilihannya ada 2 ya Bu ya. Tadi Bu Ida akan melakukan kegiatan mentoring atau akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan workshop atau pelatihan. Nah, di antara keduanya tadi, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bu Ida itu yang mana ya Bu? Kalau untuk diterapkan di sekolah saya kira lebih kepada mentoring ya, Bu, karena itu lebih cepat digunakan dan mengingat masih banyak guru yang umurnya sudah tua gitu, jadi itu lebih efisien untuk diikuti gitu kan, ketimbang kita mau melakukan workshop, karena kalau workshop kan harus banyak yang harus dipikirkan seperti
ya biayanya, belum lagi kita juga harus mencari narasumber yang kompeten di bidangnya, dan perlu waktu yang agak lama. Baik, jadi intinya Bu Wida di sini lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan workshop. Nah, baik, untuk kegiatan metode mentoring ini kira-kira nanti kapan ya Bu Wida akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu, atau mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Baik, minggu depan ya Bu Wida ya rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah nantinya yang akan membantu Bu Wida dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Iya Bu, saya akan meminta bantuan kepada rekan kerja saya yang menguasai IT dan yang sudah melakukan pembelajaran bervariasi Bu, seperti Pak Arifin dan Ibu Deborah. Jadi Bu Wida juga akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Ibu ya. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya dalam proses mentoring tersebut. Baik Bu Wida, kita sudah berada nih di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar cerita dari Bu Wida atas keberhasilannya Bu Wida juga ya dalam melakukan perubahan di sekolah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Bu Wida? Iya, jadi setelah berbincang dengan Ibu, saya mendapatkan gambaran Ibu tentang bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah saya agar proses pembelajarannya di kelas itu lebih bervariatif dengan aplikasi-aplikasi yang lebih bervariatif lagi. Baik Bu Wida, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya dan bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Nah, nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu Wida tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Wida. Baik Ibu. Terima kasih ya Bu Wida ya. Saya sampaikan sampai di sini dulu ya perbincangan kita. Sudah mempraktekkan coaching ya pada Bu Wida? Iya Bu Anita, alhamdulillah sudah. Baik, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan pertanyaan nih sama Ibu. Untuk yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta seperti menanyakan identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Ya, menurut saya sih tadi ya Bu Sri dan Bu Wida tadi sudah cukup bagus ya prosesnya, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan juga tadi saya lihat Bu Wida sebagai coach juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching ya. Jadi alhamdulillah saya nilai sudah bagus. Dan pertanyaan terakhir ya Bu sebelum ditutup, saya ingin menanyakan nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan pada Bu Wida? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami bagaimana proses alur Tirta ya Bu ya, agar saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, jadi terima kasih Bu Sri. Mudah-mudahan kedepannya bisa melakukan proses coaching dengan alur Tirta dengan lebih maksimal dan baik lagi. Demikiannya observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.